Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syahna Salma Ermeyadi dengan NIM 44452501002 dari Prodi Ilmu Kelautan kelas 2C. Pada video ini saya akan membahas hasil praktikum statistika dan data sains mengenai analisis, regresi, dan korelasi menggunakan RStudio. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu X sebagai harga telur dalam rupiah dan Y permintaan telur. Melalui analisis ini kita bisa tahu nih sebelumnya apa itu regresi dan korelasi. Nah, singkatnya ya teman-teman, regresi itu adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Dalam praktikum ini, X atau harga telur dan Y itu permintaan telur. Lalu di sini ada persamaan yang kita ketahui bahwa regresi Y itu maaf teman-teman, persamaan Y dengan A ini untuk intercept atau konstanta dan B itu koefisien regresi atau kemiringan garis. Lalu apa itu korelasi teman-teman? Nah, korelasi itu digunakan untuk mengukur kekuatan atau arah hubungan antara dua variabel. Nilai koefisien korelasi itu berada pada rentan -1, yaitu hubungan negatif sempurna, 0 tidak ada hubungan, dan +1 itu hubungan positif sempurna. Nah, lanjut kita ke penjelasan sintaks RStudio. Di sini kita bisa lihat yang sintaks pertama itu ada hashtag regresi dan korelasi, di mana ini tuh hanya mengkomentari sintak kita ya teman-teman, menandai gitu bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah regresi dan korelasi. Nah, kita lanjut pencet enter, lalu kita ke sintak 3, ada data penjualan dan sama dengan read.delim buka kurung kutip clipboard, lalu di sini tutup kurung, di sini ada klik enter. Perintah ini tuh digunakan untuk membaca data yang sebelumnya telah disalin dari Excel ke clipboard ya teman-teman. Lalu ada di sini data penjualan di mana digunakan untuk memastikan bahwa data berhasil masuk ke RStudio. Nah, lanjut di sini ada sintak yang kelima, yaitu data penjualan sama dengan data.frame buka kurung data penjualan tutup kurung. Nah, ini tuh untuk mengubah data menjadi frame, memastikan data berbentuk tabel yang dapat dianalisis nantinya. Nah, lalu di sini ada sintak yang keenam, yaitu Y sama dengan data penjualan, lalu shift 4 atau dolar permintaan telur. Nah, nanti di sini kita bisa lihat ya permintaan telurnya di Excel, lalu kita clipboard. Nah, di sini tuh nantinya mengambil kolom permintaan telur sebagai variabel dependen ya teman-teman. Lanjut kita ke sintaks 7, di mana nantinya itu dia, nah ini ada contohnya ya teman-teman, hasil tabel harga telur dan permintaan telurnya sudah keluar, berarti sudah berjalan ya teman-teman. Nah, lalu lanjut di sini masuk ke sintaks 7, di mana ada X sama dengan data penjualan. Ya, bisa kita klik kalau muncul. Nah, data penjualan ini tuh nanti dilanjutkan dengan menekan shift 4 atau dolar harga telur ya, kita ini. Nah, namun sebelumnya untuk ya ini itu untuk permintaan telur ya teman-teman. Di sini kita klik. Nah, lalu kita lanjutkan ke fungsinya, dimana X ini tuh fungsinya untuk mengambil kolom harga telur sebagai variabel independen ya. Kalau Y itu tadi dependen atau yang terikat, kalau X ini untuk yang bisa berdiri sendiri alias independen ya teman-teman. Lanjut kita ke sintaks 8, di mana ada regresi sama dengan LM buka kurung Y spasi lir spasi X tutup kurung. Nah, ini tuh fungsinya Kalau untuk LM ini berarti linear model, dan untuk sintaks Y
layer X itu berarti untuk Y ini tuh dipengaruhi oleh X-nya gitu teman-teman. Lanjut kita ke regresi. Nah, di sini regresi ini untuk menghasilkan outputnya, atau kita bisa lihat output, intercept, dan X-nya gitu teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, untuk menampilkan ringkasan statistiknya itu kita pakai sintaks urutan yang ke-10 ini, atau summary ya, atau regresi, dimana tuh nanti akan menampilkan koefisien regresi, standard error, t-value, p-value, r-squared, f-statistik. Nah, lanjut kita ke membuat scatter plotnya teman-teman. Di sini kita lihat yang urutan nomor 11 atau sintaks 11 ini, dimana plot XY, X, Y, terus X lab sama dengan harga telur, Y lab, terus habis itu permintaan telur gitu. Ini tuh menampilkan grafik hubungan antara harga dan permintaan nantinya. Lalu di sini ada menambahkan garis regresi atau applying regresi gitu. Itu tuh fungsinya untuk menambahkan garis regresi ke scatter plot ya teman-teman. Nah, di sini ada menghitung korelasi. Nah, ditandai dengan adanya nanti sintaks yang ke-12. Lalu kita lanjutkan aja. Kita sudah melanjutkan ya ke applying regresi ya. Di sini sudah terlihat, lalu ada core buka kurung X, Y, di mana ini tuh untuk kita dapatkan gitu ya. Kita tahu nih output yang dihasilkan berapa gitu. Nah, ini mau kita klik run dulu di setiap sintaksnya agar kita bisa tahu nih hasil outputnya gitu teman-teman. Kita tunggu ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat gambar plotnya atau hasil ya dari plotnya di pojok kanan bawah. Ini saya zoom dulu. Di sini ada harga telur dan permintaan telur, di mana harga telur ini adalah data independen ya teman-teman, atau X-nya, di mana dia tidak terikat, dan untuk permintaan telurnya itu adalah Y-nya, di mana dia adalah data dependen atau yang terikat dengan data X ini, di mana semakin tinggi harga telur dia akan menurun permintaan masyarakat terhadap telurnya gitu. Jadi tipe atau hasil garis yang di tengah ini ya teman-teman itu adalah regresi linear sederhana atau lurus gitu. Jadi tidak ada, dan dia itu negatif teman-teman, tidak ada peningkatan, atau kalau misalnya dia positif kan dia menaik ya teman-teman, tapi ini dia semakin turun ketika dia mengikuti harga telur yang semakin naik saat ini gitu di pasar. Jadi secara keseluruhan analisis menunjukkan bahwa harga telur memiliki pengaruh negatif yang sangat kuat dan signifikan terhadap permintaan telur. Semakin tinggi harga telur, semakin rendah permintaan masyarakat terhadap telur. Hal ini dapat dilihat dari hasil R, yaitu sama dengan min 0,9734816, di mana nilai ini mendekati min 1 yang menunjukkan bahwa hubungan antara harga telur dan permintaan telur bersifat negatif yang sangat kuat. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.